bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Di sini ingin menjelaskan tentang peta hilir Sungai Nil. Peta hilir Sungai Nil adalah peradaban Mesir kuno di sebelah timur laut di benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil. Yakni peradaban ini dikelilingi oleh kerajaan Romawi, di mana kerajaan Romawi ini membuat Sungai Nil atau hilir pernah menjadi jatuhnya kejayaan Sungai Nil. Jadi letaknya Sungai Nil di sebelah Afrika Asia sekitar 3150 sebelum Masehi, di mana Sungai Nil ini dikelilingi kerajaan-kerajaan yang tidak stabil. Di periode ketidakstabilan itu kenal sebagai periode menengah. Mesir kuno juga mencapai puncak kejayaan pada tahun 31 sebelum Masehi ketika Kekaisaran Romawi. Akan menjelaskan legenda peradaban Mesir kuno. Legenda peradaban Mesir kuno adalah tangisan Dewi Isis yang melusuri air Sungai Nil, di mana Dewi Isis mencari putranya yang telah gugur di dalam medan pertempuran. Secara ilmiah, air Sungai Nil adalah glaster yang mencari di Glimajora di Afrika Tengah yang dimuara di Afrika Asia. Dinasti Mesir, khususnya dari kebudayaan Gerje sebelumnya 331-50 Masehi. Asal usul guci ini berasal dari Mesir kuno, dibuat pada masa sebelum dinasti-dinasti besar berkuasa. Kebudayaan Gerje dikenal karena tembikar yang dihiasi dengan motif figuratif. Bahan dan bentuk terbuat dari tanah liat. Guci ini memiliki bentuk bulat dengan dua pegangan di sisinya. Fungsinya tembikar ini serupa digunakan sebagai walah untuk berbagai keperluan seperti penyimpanan makanan dan cairan. Beberapa guci yang lebih besar juga ditemukan sebagai bagian dari ritual penguburan. Yang kedua yaitu periode tentang Primada Gijo dan Pinski Agung. Pinski Agung patung mitologi yang memiliki tubuh singa dan kepala manusia. Patung ini diyakini melambangkan wajah Firaun Khafre dan memiliki tinggi sekitar 20 meter serta panjang 73 meter. Sphinx ini berfungsi sebagai penjaga kompleks pemakaman Firaun. Piramida Giza salah satu dari 3 piramida utama di kompleks tersebut dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida ini dibangun sebagai makam untuk Firaun Khufu dan merupakan struktur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia. Adalah relief yang dikenal sebagai dinasti penjaga gerbang mati yang berasal dari periode menengah pertama Mesir. Isi tulisan hieroglif pada dinasti ini memuat referensi penting tentang tokoh-tokoh, terutama pada masanya, termasuk mati sendiri sebagai pengawas bendahara baby yang kemudian menjadi wazir, dan leluhur keluarga penguasa yang disebut Intef yang agung. Fungsinya, relief seperti ini seringkali berfungsi sebagai dinasti persembahan yang dibuat atas nama raja untuk para dewa, seperti Osiris, penguasa Busiris, dan Abydos,
Tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan abadi bagi orang yang digambarkan. Patung yang dikenal sebagai patung pengawas tukang batu Sembubu dan keluarganya yang berasal dari periode kerajaan pertengahan Mesir. Patung ini menggambarkan pengawasan tukang batu bernama Senbebu yang duduk di tengah, diapit oleh dua anggota keluarganya yang berlutut di sisi-sisinya. Patung ini mencerminkan gaya seni kerajaan pertengahan yang berfokus pada kehidupan sehari-hari dan individu, bukan hanya Firaun atau dewa. Potret marmer Kaisar Romawi pada periode menengah kedua. Patung ini berfungsi sebagai propaganda politik untuk menunjukkan kekuatan dan legitimatis Augustus sebagai kaisar. Patung ini bukan hanya hubungannya dengan para dewa dan perannya sebagai pemimpin militer yang membawa kedamaian bagi Romawi. Periode Kerajaan Baru Mesir sekitar 1549 sampai 1069 sebelum Masehi memiliki karakteristik dan makna simbolis yang kaya. Relief ini dibuat dengan melapis permukaannya dengan plester dan kemudian mengecatnya dengan pigmen yang berasal dari mineral alami. Tujuan dan gaya relief berfungsi untuk mencatat kemenangan direktif kerajaan atau peristiwa keagamaan. Meskipun gaya seni Mesir kuno cenderung terjadi selama periode Amarna di bawah Firaun. Peti jenazah demokratif yang terlihat pada gambar adalah peti mati dan papan bumi yang dibuat untuk Fatih Tai, seorang imam Mesir kuno. Pati dan mati ini berasal dari periode menengah ketiga 1069 sampai 6053 sebelum Masehi. Bentuk peti mati ini yang berbentuk seperti tumbang manusia yang dikenal sebagai peti mati anthropoid. Fungsi peti mati ini digunakan untuk menyimpan mulai dari berbagai dari ritual pengubah Mesir atau Jaya kuno yang bertujuan untuk memastikan perjalanan yang aman dan bakah. Gambar Senghor Fokus Harbiati, sebuah peti mati yang periode akhir pada tahun sekitar 672 sampai 332 sebelum Masehi, di mana setiap fokus ini adalah peti mati yang umumnya yang terbuat dari batu. Istilah berasal dari bahasa Yunani yang dimana adalah shrek, seperti daging, dan pagi yang berarti memakan, sehingga secara harfiah yang berarti pemakan daging. Anubius atau dewa kematian, pembalasan dan kehidupan setelah mati adalah mitologi di Mesir kuno. Pada periode dinasti Ptolemeus 332 sampai 30 sebelum Masehi, di mana para Anunabis adalah dewa yang membimbing dan melindungi orang mati di dunia bawah. Ia juga dikenal sebagai dewa pembalasan, dan para pendeta Mesir kuno yang seringkali mengenakan topeng Anubis selama upacara pemakaman pembalasan, di mana fungsi ini akhirnya Anubis memakaikan peran pentingnya dalam upacara penimbangan jantung. Dalam ritual ini yang membantu Osiris dalam mengendalikan jiwa orang yang telah meninggal dalam penimbangan jantan mereka, dan ditimbangkan jika lebih dari ringan dari bulu mata atau dewi kebenaran dan ketertiban jika terbuat tersebut dianggap suci dan dapat. Patung
Firaun. Patung Firaun Mesir kuno bukan potret atau kaisar Romawi. Patung ini diidentifikasikan sebagai patung raja yang Sombeforsaurus, atau yang kedua yang berasal dari periode kekuasaan Romawi sekitar 30 sebelum Masehi sampai 300-an Masehi. Tujuan patung potret ini, kaisar Romawi berfungsi sebagai propaganda untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan individu serta kekaisaran Romawi secara keseluruhan. Saya Venetia Munte. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan dan struktur sosial dalam peradaban Mesir kuno. Yang pertama itu Firaun. Firaun yang yakni Tuhan, sebagai Tuhan yang di bumi dan paling berkuasa. Ia berwenang membentuk hukum, menjaga ketertiban, dan menjaga Mesir dari serangan bangsa-bangsa lain. Wazir adalah penasehat dari tangan kanan utama Firaun yang terkadang juga berperan sebagai imam agung. Ia berwenang mengatasi jalannya pemerintah dan mendatangi semua dokumen resmi negara. Para bangsawan, golongan ini berkuasa di kota-kota Mesir atau nomen yang relatif berstatus otonom. Tetapi Firaun juga menjadi penguasa tertinggi. Mereka berhak membuat kebijakan serta bertanggung jawab memelihara ketertiban di wilayah mereka. Keempat yaitu imam. Imam atau pendeta bertanggung jawab membuat para dewa senang. Mereka melakukan ritual-ritual dan upacara-upacara bagi para dewa yang ada di kuil mereka. Yang keenam yaitu juru tulis. Juru tulis bertugas mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting melalui catatan tertulis. Contohnya mencatat jumlah hasil panen selama musim panen. Yang kedua itu jumlah tentara yang dimiliki kerajaan dan jumlah pekerja dan persembahan kepada para dewa. Ketujuh yaitu tentara. Tentara bertanggung jawab mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Ada tradisi bahwa anak kedua, termasuk anak kedua Firaun, harus masuk dalam angkatan bersenjata. Tentara diizinkan menikmati bagian dari hasil rampasan dan jerahan perang. Bahkan dapat dihadiahkan tanah oleh Firaun atas jasa dan pengabdian kepada negara. Yaitu tukang. Tukang adalah tenaga kerja terampil seperti pembuat tembikar, penyamat kulit, pematung pengukir, pelukis, pemintal, pembuat manik-manik dan perhiasan, pembuat sepatu, dan penjahit. Mereka berperan penting dalam proses mempercantikkan kuil dan bangunan-bangunan lain yang didirikan atas perintah Firaun. Yang kesembilan itu yaitu petani. Petani merupakan golongan terbesar masyarakat Mesir kuno. Mereka umumnya bekerja di tanah milik Firaun dan para bangsawan. Mereka diberi rumah, makanan, dan pakaian sebagai imbalannya. Sebagian bangsawan mereka menetapkan sistem sewa tanah kepada para petani dengan pembayaran berupa sebagian dari hasil panennya. Yang terakhir yaitu budak. Budak di Mesir umumnya adalah tawaran perang. Para budak ini banyak ditemukan dalam istana Firaun dan di rumah-rumah para bangsawan. Selain bertugas melayani Firaun dan para bangsawan, mereka bekerja di pertambangan kerajaan dan mengurus hal-hal terkait dengan kebersihan kuil. Sistem
kepercayaan dan religi pada peradaban Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno banyak menganut politeisme atau percaya kepada dewa-dewa dan menyembah dewa-dewa. Di antaranya yaitu Ra, dewa matahari, dan Amon, dewa angin. Keduanya kerap disebut dengan Amon-Ra. A few moments later.